Halo teman-teman, kita akan belajar tentang hereditas. Tahu nggak sih kenapa kita punya bentuk rambut seperti ayah atau warna kulit seperti ibu? Setiap gen di dalam tubuh kita membawa materi genetik yang diwariskan dari induk kepada keturunannya. Nah, pewarisan sifat dari orang tua kepada anaknya inilah yang disebut sebagai hereditas. Gregor Johann Mendel merupakan orang yang pertama kali mencetuskan teori pewarisan sifat atau hukum-hukum hereditas, yaitu hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Hukum Mendel 1 disebut juga sebagai hukum segregasi. Saat pembentukan gamet, pasangan alel akan berpisah dari diploid menjadi haploid, sehingga setiap sel gamet menerima satu gen dari tiap alelnya. Fenomena hukum segregasi dapat diamati pada persilangan monohibrid, yaitu persilangan dua individu dengan satu sifat beda. Contohnya berikut ini. Persilangan antara mawar merah yang dilambangkan dengan M besar dan mawar putih yang dilambangkan dengan M kecil diperoleh gamet M besar disilangkan dengan M kecil, sehingga keturunan pertamanya adalah M besar M kecil. Berdasarkan persilangan tersebut, penggabungan bebas antara M besar dan M kecil dihasilkan dua macam alel, yaitu M besar M kecil, dengan satu jenis sifat beda yaitu mawar merah. Hukum Mendel 2 disebut juga sebagai hukum pemasangan secara bebas. Apabila dua individu memiliki dua pasang atau lebih sifat, maka diturunkannya sepasang sifat secara bebas tidak tergantung pasangan sifat lainnya. Fenomena hukum Mendel 2 dapat kita lihat pada persilangan dihibrid. Contohnya berikut ini. Berdasarkan persilangan, ketika pembentukan gamet P2, terjadi penggabungan bebas antara B besar dan B kecil dengan K besar dan K kecil, sehingga dihasilkan 4 macam kombinasi gamet, yaitu B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, dan B kecil K kecil. Sifat-sifat manusia yang diturunkan pada keturunannya mengikuti pola pewarisan sifat tertentu. Sifat yang diturunkan ada yang merugikan dan ada yang tidak. Contoh kasus albino. Penderita albino ditandai dengan proses pigmentasi yang tidak normal. Jika orang tua merupakan penderita albino, dapat dipastikan akan melahirkan anak-anak yang albino. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan orang tua yang fenotipnya normal melahirkan anak albino. Kasus ini dapat terjadi ketika kedua orang tua memiliki genotip heterozigot atau sebagai pembawa sifat. Bagaimana hal ini dapat terjadi? Albino dituliskan dengan huruf P kecil, sedangkan P besar untuk yang normal. Ketika orang tua memiliki genotip heterozigot, maka gametnya terdapat P besar dan P kecil. Untuk F1 diperoleh hasil P besar, P besar P kecil, P besar P kecil, dan P kecil P kecil. Kemungkinan anak untuk menjadi penderita albino dapat kita lihat pada F1, yaitu P kecil P kecil. Nah, di mana P kecil P kecil ini berjumlah 1, dibagikan dengan keseluruhan jumlah F1, yaitu 4, dikalikan dengan 100, sehingga diperoleh bahwa kemungkinan anak untuk penderita albino sebanyak 25%. Sampai di sini dulu ya pelajaran kita kali ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi.